Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Serikat Perdagangan Islam. Serikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Tirto Adi Suwerjo di Bogor bersama keluarga Banjenet. Namun ada pihak yang menyatakan bahwa Serikat Dagang Islam didirikan lebih awal daripada organisasi nasionalisme lainnya seperti Budi Utomo. Pada awalnya Serikat Dagang Islam bergerak dalam bidang ekonomi untuk membantu anggotanya dalam bidang usaha. Setelah keluarga Banjenet keluar karena perbedaan pandangan, Serikat Dagang Islam mulai bergerak. Serikat Dagang Islam di bawah pimpinan Tirto Adi Suwerjo mulai bergerak dalam bidang politik. Tirto Adi Suwerjo mempropagandakan program Serikat Dagang Islam di berbagai kota besar di Jawa. Berdasarkan akte notaris pada 10 September 1912 telah ditetapkan tujuan HESI. Berikut tujuan HESI yang dihimpun dari buku Besti Buku Sejarah kelas 10, 11, 12 volume 1 2022, yakni memajukan perdagangan, membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, lalu memajukan kehidupan rohani dan jasmani penduduk dan memajukan kehidupan agama Islam. Terbentuknya FDI dilatar belakangi oleh keinginan bersaing dari perdagangan Tionghoa yang kala itu memonopoli perdagangan batik di Solo. Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Yaitu yang pertama ada Kiai Haji Samanhudi. Dia lahir di Solo, orang tuanya pedagang batik. Dia merupakan pendiri Serikat Dagang Islam yang merupakan awal mula berdirinya Serikat Islam. Yang kedua ada Surya Pranoto. Surya Pranoto adalah tokoh yang dikenal aktif. Ia mendirikan kelas untuk memahami dasar Islam. Ia memahami dasar Islam, bukan paham komunikasi. Akan tetapi ia pernah dipenjara selama 3 bulan sebab tulisannya dalam surat kabar SI. Yang ketiga ada Dr. Minoto. Dia adalah sosok yang mengubah Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam, dan memegang jabatan ketua pengganti Samanhudi. Yang keempat ada Alimin. Alimin adalah tokoh yang berpengaruh besar dalam SI. Alimin merupakan salah satu anggota Dewan Konstitusi yang bertugas salah satunya adalah bertugas menetap
PUUD bagi NKRI. Yang kelima ada Agus Salim. Agus Salim Agus Salim adalah Agus Salim bergabung dalam HSI tahun 1915 sebagai anggota bidang politik. Abdul Muiz salah satu anggota pengurus besar karena semangat juang dan kecerdasannya. Samoen adalah murid dari Samoen adalah murid dari Cokroaminoto yang bergabung pada usia 15 tahun cabang Surabaya. Yang keempat ada perjalanan Serikat Perdagangan Islam. Awal mula pada tanggal 11 November 1911 oleh Haji Samanuddin di Solo membantu perdagangan Muslim menghadapi monopoli perdagangan Tiongkok. Pada tahun 1913 sampai 1920, setelah berganti nama SI Serikat Islam berkembang pesat, lalu menarik anggota dari lapisan masyarakat. Yang pada tahun 1920-an SI menjadi salah satu kekuatan pergerakan nasional. Pada tahun 1940 terjadinya perpecahan pada tahun 1940 terjadinya perpecahan faksi yaitu Serikat Indonesia Merah dan Serikat Indonesia Putih. Pada tahun 19 tadi yang perpecahan faksi adalah pada tahun 1930. Lalu pada tahun 1940 menghadapi situasi politik perubahan, terutama pada Perang Dunia Kedua, SI mengubah strategi agar lebih komparatif dan dengan organisasi lainnya menghadapi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 setelah Indonesia mengumumkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, SI sudah menjadi salah satu organisasi yang dikenal dan berpengaruh. Pada tahun 1950 sampai ke depan, pengaruh SI menurun karena adanya partai politik baru dan berpindahnya fokus masyarakat. Tetapi dengan tetap adanya SI, tetap ada SI berpengaruh terhadap politik yang ada di Indonesia. Dampak Serikat Islam bagi Indonesia, satu pergerakan nasional.
Syarikat Islam memberikan pengaruh besar dalam pergerakan nasional, terutama dalam bidang politik, kesamaan hak, dan meningkatkan mobilisasi. 2. Perlawanan terhadap kolonialisme. Syarikat Islam menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. 3. Perbaikan moral. Syarikat Islam memajukan agama Islam yang ditunjukkan dengan meningkatnya ibadah di masjid dan perbaikan moral penduduk kota. 4. Perbaikan ekonomi. Syarikat Islam mendirikan koperasi untuk membantu masyarakat dengan harga yang lebih murah. 5. Perbaikan sosial. Syarikat Islam berusaha memperbaiki upah pekerja dalam pelajaran dan mengatasi kelaparan di Madura. Kesimpulannya, Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Al-Samadhi di Solo pada tahun 1911. Organisasi ini mengalami perpecahan menjadi Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam pada tahun 1921. Akibat agitasi golongan komunis, Syarikat Dagang Islam mengajarkan betapa pentingnya etika bisnis, keadilan, dan solidaritas di antara pedagang. Kesimpulannya, Syarikat Dagang Islam berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat komunitas dengan mempromosikan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.